Perkenalkan, nama saya Cecilia Tri Regita Nandalumban Gaol. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Lagoboti dari kelas 11 IPS 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Baik itu dalam pengertian, tahapan, bentuk, dan juga lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial, budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Kedua, tahapan integrasi. Tahapan integrasi, tercapainya integrasi sosial tentunya akan melewati beberapa tahapan. Tahapan integrasi meliputi akomodasi, kerjasama, koordinasi, asimilasi, dan akulturasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertiannya. Yang pertama, akomodasi. Akomodasi yaitu adanya proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia yang mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang ketiga, koordinasi. Jika kerjasama tercapai, maka akan melahirkan hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan dengan cara mempertinggikan kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan bersama. Koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai suatu integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu asimilasi dan akulturasi. Selanjutnya, proses terakhir akan melahirkan asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat guna untuk mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. 3. Bentuk-bentuk integrasi. Bentuk-bentuk integrasi mencakup 3 bagian. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contoh dari integrasi normatif ialah bangsa Indonesia dipersatukan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari integrasi fungsional ini ialah Indonesia terdiri dari macam-macam suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Contoh dari integrasi koersif ini ialah perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke kerumunan perusuh tersebut. Keempat, faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial yaitu faktor internal. Faktor internal terbagi atas 4. Yang pertama, adanya sikap saling menghargai dan toleransi antara individu dan kelompok. Kedua,
adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Ketiga, adanya kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain secara intensif. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi atas 4 bagian, yakni yang pertama, adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. Yang kedua, adanya pendidikan yang maju. Ketiga, adanya sistem masyarakat yang terbuka dengan budaya asing. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya musuh dari luar kelompok yang harus dihadapi bersama. B. Faktor penghambat integrasi sosial. Faktor penghambat integrasi sosial terbagi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. Yang kedua, adanya ikatan sosial yang rendah antara individu dan kelompok. Yang ketiga, adanya curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. 4. Atau yang terakhir, adanya sifat primordial, yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan yang lain. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga mencakup 4 bagian, yakni yang pertama, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Kedua, adanya ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Keempat, atau yang terakhir, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Reintegrasi sosial. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian reintegrasi sosial. Pengertian reintegrasi sosial adalah upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Reintegrasi sosial adalah proses penyatuan kembali dalam suatu kelompok masyarakat. Umumnya terjadi setelah mereka menghadapi suatu konflik atau masalah sosial yang menyebabkan terpecahnya hubungan mereka. Namun, akhirnya dapat diatasi bersama sehingga hubungan bisa membaik. Biasanya diiringi dengan pembuatan norma atau nilai baru yang disepakati atau untuk dijalankan bersama. Bentuk-bentuk dari reintegrasi yaitu yang pertama, perdamaian dari pihak yang berkonflik. Yang kedua, pembentukan pengurus karang taruna. Faktor pendorong reintegrasi sosial. Yang pertama, sikap saling menghargai. Kedua, perkawinan campuran atau amalgamation. 3, toleransi. 4, adanya musuh bersama dari luar. 5, sikap terbuka. 6, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 7, kesempatan yang seimbang. Contoh dari reintegrasi sosial yaitu yang pertama, mengutamakan upaya untuk selalu membicarakan dan memusyawarahkan jika terjadi konflik. Yang kedua, bagi yang sedang berkonflik diarahkan agar kembali menyadari kesalahannya dan bisa memperbaikinya di kesempatan yang lain. Baiklah, kita sudah berada di penghujung video. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.